Aku Citra. 3 hari lalu, aku dibawa oleh Baskara dari grup Baskara, keluar dari Pulau Angin. Tuan Baskara, lokasinya cukup jauh dari pusat kawasan kumuh. Kebanyakan orangnya Sinting. Dia dikirim ke sini 3 tahun lalu, sekarang umurnya 21 tahun, detail informasinya nggak ada. Kayaknya dia cuma gelandangan. Sudah didiagnosis skizofrenia. Aku nggak mau. Kumohon, lepaskan aku. Kak, aku membunuh orang. Jangan takut, Baskara. Mereka nggak akan bisa nyakitin kamu lagi. Salju turunnya cantik banget. Beneran cantik banget. Kakak, jangan. Dia saja. Asisten Dimas, kenapa sih harus ke kawasan kumuh buat milih orang Sinting? Berani-beraninya kamu tanya-tanya urusan Pak Baskara? Cari mati ya? Ya. Tuan Baskara, siapa sebenarnya orang penting ini? Nggak nyangka, aku masih bisa keluar hidup-hidup dari pulau ini. Kami ditugaskan di Villa Mawar ini. Ini juga untungnya. Cuma perlu rawat seorang gadis kecil kayak gini. Meski agak gila sih, tapi tiap hari sih gak ribut-ribut. Cuma duduk di sana melamun aja, gak bikin pusing. Iya, bener banget. Baskara, 25 tahun, putra sulung grup Baskara, bertindak kejam dan tak kenal ampun. Banyak yang cari untung dengan nempel sama dia. Yang benci sampai sering nyoba bunuhin diam-diam juga banyak. Siapa aja yang salah di deket dia bakal mati dengan tragis. Aku tidak sakit. Cuma, aku nggak yakin kenapa dibawa keluar dari Pulau Angin sebelum tahu tujuannya apa. Cuma bisa pura-pura punya gejala. Kalau enggak, kalau ketahuan sama dia hasilnya pasti buruk banget. Aduh, nona kecilku. Kamu emang bener-bener sakit sih. Ayunan ini mainnya bukan gini. Gini caranya kalian rawat orang? Maaf, Tuan Muda. Ini semua kesalahan kami. Jangan sampai aku lihat 2 sampah ini lagi. Baik. Mulai sekarang, kalau Tuan Baskara datang, kalian gak usah masuk buat layanin. Baik, Jadi, kalau Tuan Baskara datang lagi, berarti aku bakal tetap ditempatin di sini. Kenapa sih CEO grup besar kayak dia butuh orang gila kayak aku? Mirip banget sama dia. Sama dia? Siapa? Musuh atau mantan kekasih? Ya, mirip sekali dengan Nona Besar. Saat itu Nona Besar sedang sakit, juga seperti ini, sangat tenang. Bahkan saat pergi, sangat elegan. Saat dia meninggal, usianya baru 21 tahun. Pemeriksaan umum Nona ini sudah dilakukan. Tidak ada penyakit menular, juga tidak menunjukkan sifat agresif. Anda tidak akan bermasalah bersamanya. Selain itu, informasi identitasnya tidak ditemukan. Tidak penting. Hanya pengganti saja. Perlu identitas apa? Kayaknya ini mantan kekasihnya, ya? Jadi seumur hidupku cuma bisa jadi penggantinya, nih? Keluarlah dulu. Aku akan tidur di sini. Apa maksudnya tidur? Apa yang terjadi? Ingatlah, mulai hari ini, kau adalah orangnya Baskara. Yang benar?
di depan seorang pasien dengan gangguan jiwa. Melepas pakaian? Ini orang sinting, ya? Jangan dong. Jangan dilepas lagi. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Baru lepas dari mulut harimau, masuk mulut serigala. Direktur konglomerat nomor 1, masa tertarik sama orang gila. Gila bener. Lompat sih gampang, yang susah itu nggak bikin suara sama sekali, biar nggak langsung ketangkep lagi. Ya udah, coba aja. Cepet banget mandinya. Udahlah. Kok bisa sampai sini? Mending kita hancur bareng-bareng. Tanpa perintah gua, berani-beraninya lu lari. Kaki lu gua patahin. Ngerti? Ah, gua lupa. Lu kan orang gila. Ngomong apapun juga lu nggak ngerti. Ayo, hancur bareng. Sial, Kak, keringkan rambutku dong. Kak. Apa ini? Dia sebenarnya mau aku ngapain sih? Dengar, aku cuma ngajarin kamu sekali. Nanti kalau aku suruh kau keringin rambutku lagi, dan kau nggak mau, jari-jari cantikmu ini akan kupotong satu-satu, buat makan anjing. Psikopat. Jadi, kakaknya lah yang mati. Aku cuma pengganti kakaknya yang sudah tiada. Mungkin ini lebih baik. Setidaknya dia tidak akan macam-macam denganku. Peluk aku. Gadis gila ini benar-benar merepotkan. Bahasa manusia aja nggak ngerti. Kak, waktu kamu pergi, aku baru berusia 9 tahun. Aku tidak bisa memberikan apapun padamu. Sekarang aku sudah 25 tahun. Sama saja. Tidak bisa memberikan apapun padamu. Kak, seperti waktu kita kecil dulu. Tolong tepuk-tepuk aku, ya? Nah, gitu dong. Sial. Gatal banget. Tampangnya keren, tapi kenapa sadis banget? Lanjutkan. Kakak. Aku membunuh seseorang.
Kakak, jangan, jangan. Sial. Udah lama nggak sentuh perempuan, ya? Kok tertarik sama orang gila? Bikin aku bereaksi. Masih tidur nyenyak lagi. Sakit. Dasar mesum. Akhirnya pergi juga. Sakit banget. Hari ini ada beberapa anggota parlemen lagi yang bicara sembarangan di depan media mengatakan, Anda ingin memanipulasi ekonomi negara A dan ingin menghancurkan ekonomi negara A. Memang benar aku akan memanipulasinya. Tapi mengatakan, aku ingin menghancurkannya, itu salah mereka. Selesaikan saja. Siap? Oh ya, carikan aku seorang wanita. Wanita? Wanita seperti apa? Sudah dewasa. Bersih. Sukarela. Mengerti? Ya, Pak Baskara aneh. Pak Baskara datang melihat pengganti kakaknya habis keluar langsung minta cari wanita. Logikanya kok kayaknya ada yang gak beres ya. Sepertinya aku harus melihat dengan baik dunia yang sudah 3 tahun tidak kulihat ini. Dan juga keluargaku. Yang sudah 3 tahun tidak kulihat. Wah, Nona, hahaha. Kamu bilang Tuan Muda sudah beberapa hari tidak datang, hari ini dia bakal datang nggak ya? Sepertinya tidak. Katanya Tuan Muda malam ini akan menghadiri jamuan makan di kota sebelah, tidak sempat kembali ke Didu, apalagi kembali ke sini. Baskara tidak akan kembali, kalau gitu lebih mudah. Nona, makan kudapannya, haha. Aku kupu-kupu kecil, ahaha. Terbang, terbang. Nona, Nona. Aku lebah kecil. Nona, Nona. Dapur itu tidak asyik. Ikut, Biminah keluar. Nona, Nona. Aku mau terbang. Aku lebah kecil loh. Lebah kecil. Aduh, Aku lebah kecil. Nona, dapur ini tidak asyik. Ikut Biminah keluar. Enggak ah, aku mau terbang. Aduh, ayo pergi, pergi. Dosis obat ini cukup buat mereka tidur 5 jam. Aroma kebebasan. Nona, sudah sampai. 58 perak. Ini rumahmu? Rumah mutu. Ayah, aku mohon, jangan kirim aku pergi, ya? Aku anakmu. Nanti kalau sudah besar, pasti ku balas budi ayah. Ayah, aku mohon, jangan kirim aku ke kawasan kumuh. Aku bisa mati. Sudah sampai di titik ini, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Citra, di usia 18 tahun pasti akan mengalami malapetaka. Kamu datang ke keluarga Chu kami, tujuannya adalah untuk menanggung malapetaka Citra. Hari ini, mau tidak mau kamu harus pergi. Tidak mau pun, harus pergi. Citra, sebenarnya aku tidak ingin mengirimmu menanggung malapetaka sedini ini. Tidak ingin mengirimmu menanggung malapetaka sedini ini. Tapi siapa suruh Feng Shenjun menyukaimu, mengirimimu surat cinta, mengungkapkan perasaannya, mengejarmu mati-matian.
Aduh, lihatlah wajahmu ini. Apa pria suka tipe siluman rubah yang terlihat polos seperti kamu ini? Citra. Kita kan saudari yang tumbuh besar bersama sejak kecil. Saudari, kamu pantas? Kamu cuma bayi terlantar. Keluarga Chu kami telah membesarkanmu selama 18 tahun. Sekarang waktunya kamu membalas budi. Bisa menanggung malapetakaku, Chu Xing, sudah merupakan keberuntunganmu. Citra. Ah, ayah. Buang dia, menyebalkan sekali. Ayah. Chu Xing, aku kembali. Mimpi buruk kalian telah dimulai. Ayah, ibu. Ibu, kenapa pulang sekarang? Kamu juga kenapa pulang selarut ini? Bicara di dalam saja. Aku dengar. Kamu pergi ke grup Baskara hari ini. Iya. Sayangnya tidak bertemu Baskara. Tapi tidak apa-apa. Orang yang melayani aku tadi akan merekomendasikanku dengan sungguh-sungguh. Aku pasti akan bertemu dengannya. Baguslah. Xing, bukankah kamu sedang berkencan dengan Shen Jun? Ibu, Dia mana bisa dibandingkan dengan grup Baskara, konglomerat nomor 1 di negara A? Jauh sekali. kamu ini terlalu muluk. Berani-beraninya mengincar Baskara. Kamu ini seperti anak ayam tak takut elang. Sudahlah, sudah. Jangan terus menyudutkan Xing. Semakin dibicarakan, semakin tidak enak. Ibu juga tidak tahu memberi semangat. Sudahlah, aku mau mandi. Tidak makan. Ah, Ayah, ibu. Xing, Ayah, aduh, ayah. ibu, kamu. Ibu, lihat, aku pulang. Aku pulang. Hari ini ada yang menyusup diam-diam ke sini? Tidak, kami di rumah terus. Masa sih ada yang bisa masuk? Tidak ada hal aneh sama sekali yang terjadi. Tidak, semuanya biasa saja. Sudah, pergi saja. Jangan-jangan itu Citra? Bu, jangan sebut nama itu lagi. Sudah 3 tahun. Dia pasti sudah lama mati di kawasan kumuh. Justru karena sudah mati, jadi. Pasti itu Citra. Pasti dia jadi hantu dan datang mencari kita. Sudah. Kalaupun dia kembali, mau bagaimana lagi? Saat masih hidup saja dia cuma sampah. Mati pun cuma bisa berulah sedikit. Artinya jadi hantu pun dia tetap sampah. Iya, Bu. Ibu takut sama Citra? Lucu banget sih. Tapi, ya, kalau setiap hari begini terus, bikin kesel juga. Bagaimana kalau kita cari dukun untuk buat jimat pengikat? Agar arak perempuan jalang ini Terhukum selamanya di neraka paling dalam. Orangnya sudah mati, masih mau mengikat arwahnya? Itu terlalu kejam, bisa mengurangi karma baik kita. Lihat dirimu yang pelin-pelan itu. Untung anak kita tidak mirip kamu. Kalau tidak, jadi apa jadinya? Aku akan hubungi dukun sekarang. Mau menakutiku? Jangan mimpi. Citra, Citra. Entah kamu masih hidup atau sudah mati. Selamanya akan kukalahkan olehku, Chu Xing. sudah lama sekali tidak bertemu dengan orang normal sebanyak ini. Rasanya enak sekali. Hanya saja, sekarang tidak punya kartu identitas. Benar-benar warga ilegal. Sepertinya sulit untuk bertahan hidup.
Hidup ini layak dijalani. Selalu ada jalan keluar dari kesulitan. Pasti ada cara untuk bertahan hidup. Tapi, di samping Baskara, juga tidak bisa tinggal lama. Pria itu sungguh seperti bom waktu. Kak Cheng, jangan bilang. Dokumen palsu keluaran tempatmu. Sangat sulit dibedakan asli atau palsunya. Keren banget. Benar-benar keren. Benar-benar keren. Open. Lihat, itu wawancara Chu Xing. Chu Xing, kamu sudah sibuk sebulan penuh, akhirnya berhasil mendapatkan sumbangan dari grup Feng untuk anak-anak Afrika. Jadi, apa yang ingin kamu katakan tentang ini? Aduh, jangan bilang begitu dong. Kata-katamu terdengar, seperti ini semua adalah jasaku sendiri. Sebenarnya sih konglomerat Feng memang sudah lama melakukan amal. Aku sih cuma kasihan lihat anak-anak Afrika itu sangat menderita, bahkan buat beli buku aja nggak mampu. Aku cuma bantu jadi perantara aja kok. Selama 3 tahun ini, Chu Xing dan Chu Zhengming hidupnya lumayan sukses. Kak Cheng di sana cewek itu bagus ya? Emang bagus? Nggak bisa tidur sama Chu Xing. Tidur sama dia juga boleh. Kakak, pesan sendiri segitu banyak. Kamu sendiri sanggup habisin nggak? Gimana kalau Mas duduk nemenin kamu makan? Mau ngegombalin aku ya? Wah, hebat banget, oke. Langsung paham ya? Di sekitar sini ada hotel bintang 5. Bathtub whirlpool-nya enak banget. Nanti aku ajak kamu coba. Kamu. Kamu ngapain sih? Jangan mendekat. Kakak, Tante, kakak, tante, nenek, aku salah. salah di mana? Aku nggak seharusnya nekat menggoda kamu. Salah. Kesalahanmu adalah nggak seharusnya bilang karena nggak bisa tidur sama Chu Xing baru mau tidur sama aku. Bukan. Aduh, Katanya keluargamu bisnis pembuatan dokumen palsu, semua jenis dokumen palsu bisa dibuat. nenek, mau laporin aku ya? Buatkan aku dokumen palsu. Kamu cantik sekali. Ngapain sih bikin KTP palsu? Bikin, langsung bikin. Perempuan, 21 tahun. Tanggal lahir 27 Mei, sisanya Karang aja. Namanya juga Karang aja. Nama. Sianglah. Ada masalah? Nggak ada masalah. Nama yang bagus, manis dan enak. Nama yang bagus. 5 hari lagi, jam 9 malam, kafe di Diamond Mall, kalau enggak datang. Kamu mati deh. Oke, tenang aja, Nona, aku, Ye Cheng, pasti dateng, pasti. Oke. Bayarin tagihan meja ini buat gue. Pergi sana. Kak Cheng, ayo pergi. Cewek ini bukan orang sembarangan. Bagus banget. Hemat lagi. Bos, tambahin 5 kilo udang lagi. Siap. Semuanya minggir, tempat ini dikosongin. Cepetan. Seluruh jalan ini kami sewa. Sewa jalanan jajanan? Dunia orang kaya susah banget dipahami. Bos, minta kotak bungkus 1 lagi. Oke. Yang nyewa tempat ini, jangan-jangan Baskara? Cepat. Astaga, bukankah dia dari negara A? Presiden grup keuangan terbesar pertama? Kenapa dia datang ke tempat seperti ini? Bahkan datang ke jalan makanan kaki 5 untuk makan? Dia akan lewat. Bersihkan area. Yang dibersihkan bukan kalian para pedagang. Kembali bekerja seperti biasa. Bakar makanan yang enak. Pedagang, barbeque utara. Ingat, ambil dari toko kalian bahan makanan yang paling bersih dan higienis, keluarkan dan bakar. Jika ada sedikit saja kesalahan, aku jamin kau tidak akan melihat matahari besok. Cepat pergi. Hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Mbak Baskara,
Teman-teman perempuanku bilang aku aneh. Tidak suka merampas tas atau membeli perhiasan. Hanya suka menghabiskan waktu di jalan makanan kaki lima seperti ini. Pak Baskara, orang seperti Bapak yang setiap hari kerja di gedung pencakar langit yang tinggi itu seharusnya sering-sering turun ke bawah merasakan kehidupan rakyat kecil. Apa cowok-cowok suka sama cewek yang manja-manja gitu? Udah mateng belum? Sajikan dulu yang sudah jadi. Ada banyak pedagang di sini, kenapa cuma nargetin aku doang? Jangan kenalin aku, jangan kenalin aku, jangan kenalin aku. Tunggu dulu. Dia dikenali? Bukannya kamu mau makan? Mau dong. Aku suruh kamu antar makanan? Pak Baskara, tapi aku pengen makan kamu, gak mau ada adegan dewasa nih. Kalau dipanggil sekarang, apa nggak terlalu dibuat-buat? Dimas, aku suruh kamu cariin aku cewek. Bukan malah cariin aku pembunuh. Kalau bukan karena aku cepat tangannya, apa kamu mau ikut mati bareng aku? Maaf, Pak Baskara. Saya yang tidak mengecek dengan baik. Membawa wanita seperti ini mendekati Bapak, saya pantas mati. Tenang saja, nyawa anjingmu ini akan kuambil saat waktunya tiba. Bawa dia kembali dan interogasi dengan baik. Siapa yang benar-benar mengincar nyawaku? Baik, Pak Baskara. Membosankan. Pulang. Kamu cuma pedagang kecil, tapi nekat sekali ya. Tidak takut? Saya tahu Bapak adalah Tuan Baskara. Orang penting seperti Bapak pasti akan melindungi kami. Rayuan gombal mana ada yang enggak laku. Oh ya. Ke Villa Mawar. Orang ini, Baskara, sungguh menakutkan. Tunggu, Villa Mawar? Dia mau ke Villa Mawar. Tidak bisa. Kalau dia pergi ke sana, dia akan menemukan bahwa aku sama sekali tidak ada di sana. Bahkan kalau bisa bersembunyi, begitu tertangkap, akibatnya tak terbayangkan. Aku harus segera pergi. Ikut mobil Baskara kembali ke Villa Mawar, masih ada sedikit harapan untuk bertahan. Pak Baskara, silakan naik. Aku mau naik yang itu. Baik. Pak Baskara, berikan saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Saya akan mencari pengganti untuk Anda. Jangan cari yang seperti malam ini lagi, terlalu dibuat-buat. Kali ini, yang saya cari pasti akan memuaskan Anda. Saya tidak tahu, Pak Baskara, apakah ada permintaan khusus? Misalnya, yang lembut, berbadan bagus, atau yang lebih bersemangat? Aku suka yang bermasalah secara mental. Hobinya orang ini benar-benar unik. Apakah ini bisa dibilang? Dot mendengar rahasia tingkat tertinggi dari tokoh negara A. Aku menemukan. Dibandingkan dengan wanita malam ini, wanita di Villa Mawar itu lebih memiliki hasrat. Apa maksudnya ini?
Wanita yang dia sebutkan, seharusnya bukan Biinah dan Biminah, kan? Tapi bukankah aku pengganti kakaknya yang telah meninggal? Bagaimana mungkin dia? Selera Pak Baskara benar-benar unik, orang gila juga suka. Kamu bilang, haruskah aku menggaulinya? Tapi jika aku menggaulinya, dia tidak bisa lagi menjadi pengganti. Kapan Pak Baskara pernah begitu ragu-ragu? Pak Baskara, sudah sampai. Aduh, kenapa tertidur? Pasti karena 2 hari ini mengawasi orang gila, terlalu lelah, istirahatnya tidak cukup. Tuan muda sudah kembali? Bukannya katanya hari ini tidak pulang? Di mana dia? Nona sudah mengantuk sejak siang, sampai sekarang masih tidur. Berani-beraninya kamu di depan tuan muda berbicara sembarangan, bicara sembarangan bisa bikin mati. Nona memang sudah tidur sejak lama. Kalau sampai sekarang masih tidur, Berarti aku tidak berbicara sembarangan. mari kita bertaruh. Ya juga, ayo pergi. Memang benar sedang tidur. Aku lama-lama bisa mati lemas karena dipermainkannya. Sudah bangun. Bangun, turun ke bawah temani aku makan. Siapa yang mau menemanimu? Pria ini maksudnya apa sih? Jangan bergerak. Perempuan yang bergerak sembarangan di atas laki-laki itu isyarat. Aku gak peduli kamu gila. Cowok ini beneran toksik. Apa yang terjadi? Dia biasa makan gimana? Makan oke-oke aja, cuma kadang-kadang agak berantakan mbak, makanlah. Abis makan bakar-bakaran banyak tadi. Sekarang mana bisa makan banyak. Tapi ini juga peluang bagus. Suka yang gituan, ya? Gue lihat seberapa suka kamu. Cewek yang lumayan cantik, sayang banget. Lucu banget. Maaf, Tuan Muda, saya akan segera menggantinya untuk Tuan. Tuan muda, bagaimana kalau Nona saja yang makan di luar? Dia bisa mengganggu selera makan Tuan. Iya, cepat biarkan aku pergi. Aku benar-benar tidak tahan dengan Baskara yang mesum ini. Apa pria ini? Punya pemahaman yang salah tentang kata imut? Tidak perlu. Dia suka makan apa? Nona tidak pilih-pilih makanan. Masak apa, dia makan apa. Oh, ya. Tapi juga jangan sampai tidak pilih-pilih sama sekali. Misalnya, makanan sampah seperti sate, tidak boleh dimakan. Untuk apa dia menyebut-nyebut sate? Jangan-jangan dia mengenaliku di pasar malam. Tuan muda bercanda. Masa iya kami memberi Nona makan sate dan sebagainya? Itu bagus. Orang milik Baskara, mau makan apa atau tidak,
Itu saya yang tentukan. Kalau si kecil ini tidak patuh dan makan sembarangan, akibatnya akan sangat serius. Mengerti? Dia pasti sudah mengenaliku, lebih baik terbuka saja. Pak Baskara, dia tidak akan mengerti. Anda tidak perlu repot-repot mendidiknya. Biarkan Bi Inah dan Bi He lebih memperhatikan soal makanan saja, sudah cukup. Iya juga ya. Orang gila mana bisa ngerti. Apa dia benar-benar mengenaliku? Kalau sudah mengenali, tidak ada alasan untuk tidak membongkar. Sudahlah, lebih baik tunggu dan lihat. Benda ini bisa dibuka? Gembok elektronik seperti ini terbuat dari bahan khusus, sangat keras. Tanpa alat khusus, sama sekali tidak bisa dibuka. Dulu ada orang dari kawasan kumuh berusaha keras kabur ke kota. Agar tidak ketahuan orang lain, mereka memotong tangan untuk melepas gembok. Karena begitu orang-orang di kota menemukan ada yang memakai gembok seperti ini, mereka akan langsung melapor, dan akan mendapat hukuman yang berat. Kalau begitu, dengan benda ini menempel, seumur hidup dia hanya bisa menjadi orang kotor di kawasan kumuh, sangat mengganggu pandangan. Ubah, ganti dengan gelang. Baik, Pak Baskara. Apakah Anda akan beristirahat di sini malam ini? Tidak mungkin, dia mau tinggal. Dulu tidak berbuat apa-apa padaku, bukan berarti malam ini juga tidak. Gimana nih, gimana? Kembali ke rumah peristirahatan. Dia benar-benar pergi. Aduh, astaga, aku hampir mati ketakutan. Kalau Tuan Muda sering-sering datang ke Villa Mawar, umurku bisa berkurang beberapa tahun. Aduh, kenapa Tuan Muda sudah pergi? Wah, tadi ada telepon masuk, lalu pergi dengan muka masam. Kurasa 80% karena bapaknya Tuan Muda lagi bawa pulang wanita, makanya Tuan Muda marah besar. Tuan Muda jadi seperti sekarang ini bukan tidak ada hubungannya dengan dia. Betul sekali. Ibunda Tuan Muda baru saja meninggal, dia langsung menikahi sahabat ibunya menjadi istri barunya. Lalu anak perempuan yang masih belasan tahun dan Tuan Muda yang baru lahir diusir ke Villa Mawar. Ibunda Baskara sudah meninggal. Kalau begitu, ibunya dan kakak perempuannya sudah tiada. Tetap harus mencari segala cara untuk secepatnya meninggalkan Villa Mawar dan menetap di negara A. Baskara. Sepertinya dia sudah tahu isi hatiku. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Harus pergi. Keluarga Citra memang tidak berubah sama sekali. Masih saja percaya tahayul dan ilmu gaib. Kalian pasti mengira hantuku yang kembali, ya? Chu Zengming, Chu Xing. Ini semua salah kalian sendiri. Halo, saya ingin melaporkan ke perusahaan Anda. Anggota Dewan Chu Zengming sedang memasang jimat jahat untuk mengutuk orang dan hantu di rumah. Kalau bergegas ke sana, masih bisa dapat berita utama. Kalau terlambat, akan didahului kompetitor. Sempurna. Ayo. Apa yang terjadi? Kalian mau apa? Anggota Dewan Chu, Anda sedang apa? Mau apa? Kalian mau apa? Tolong jawab pertanyaan ini. Cepat, Cepat antar master pulang. cepat, cepat, cepat. Cepat pergi, cepat. Ayo pergi, cepat. Media-media ini benar-benar satu lebih jago dari yang lain dalam membuat judul. Hari ini akhirnya bisa tidur nyenyak. Judul berita besok ini pasti akan lebih menarik dari hari ini. Tuan Muda. Tuan Tua menyuruh saya menyampaikan, dia tidak akan main perempuan lagi. Beri dia kesempatan lagi, ya. Jangan potong uang sakunya.
Pulang dan sampaikan padanya. Keluarga Li dikelola sendiri oleh ibuku. Kalau dia berani bawa perempuan lain lagi ke sini, aku sendiri yang akan mengebirinya. Ya, ya. Tak satu pun berjalan lancar. Para sesepuh di konglomerat itu, setiap hari ingin menguburku untuk merebut posisi. Pulang pun dapat segudang masalah. Pak Baskara, Anda kurang istirahat. Menurutmu aku bisa tidur nyenyak di sini? Pak Baskara, Anda menyuruh saya menyelidiki data Nona di Villa Mawar itu. Saya dapat sedikit informasi. Dia bukan perempuan tunawisma. Benar. Saya perlu sedikit usaha untuk mengetahuinya. Ternyata Chu Zhengming yang mengirimnya ke kawasan kumuh, tapi dalam data keluarga Chu, sama sekali tak ada kabar tentangnya. Jadi, mengapa Chu Zhengming mengirim seorang gadis 18 tahun ke tempat seperti kawasan kumuh? Ini masih perlu diselidiki. Chu Zhengming. Itu anggota dewan itu, kuartal lalu masih datang ke konglomerat, ingin minta dukungan lebih dari Anda. Selidiki sampai jelas. Aku ingin tahu latar belakangnya. Tampaknya Tuan Muda tidak tertarik dengan urusan keluarga Chu. Saya mengerti. Sembunyikan apa? Ini berita tentang keluarga Chu, heboh sekali. Saya kira Anda tidak tertarik. Jebakan hantu. Semua itu tahayul belaka. Tapi katanya, ritual ini sangat kejam. Bisa melemparkan arwah ke neraka tingkat 18, membuatnya menderita siksaan, hingga akhirnya hancur lebur. Tak bisa bereinkarnasi selamanya. Keluarga Chu ingin membuat arwah ini hancur lebur tak bersisa. Saya sudah menghubungi beberapa media. Hanya satu wartawan yang bilang, dia agak mendengar master yang melakukan ritual menyebut sebuah nama. Citra. Dimas, kamu bilang, kalau suatu hari aku mati, akankah ada orang yang ingin membuat arwahku terlempar ke neraka tingkat 18? Tidak. Tapi di dunia ini, banyak sekali orang yang membenciku. Benar. Memang banyak yang membenci Tuan. Tapi saya yakin, sebelum Tuan meninggal, Tuan pasti akan lebih dulu melemparkan mereka ke neraka tingkat 18. Bagus katamu. Tidak ada orang yang bisa membuatku, Baskara, terlempar ke neraka tingkat 18. Begitu juga, makhluk kecil yang kupelihara. Tak boleh sembarangan diganggu orang lain. Makhluk kecil yang dipelihara Pak Baskara? Apa Pak Baskara baru memelihara hewan? Kenapa aku tidak tahu? Wajah malaikat, hati setan, menjijikkan. Memasang ritual kejam seperti ini di rumah, bahkan arwah pun tak dilepaskan, sudah pasti karena terlalu banyak berbuat jahat. Citra, mati saja kau. Netizen ini benar-benar. Ayah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba seluruh internet menyerang kita? Zhengming, Saga. Tidakkah kalian merasa? Ini adalah arwah Citra yang sedang mengganggu. Kami sedang mengatur ritual di rumah. Tiba-tiba menarik. Begitu banyak media. Kami juga tidak mungkin. Sendiri yang membocorkan berita ini. Bagaimana kalau kita membakar uang kertas untuk Citra, supaya dia meninggalkan kita? Ibu, kamu baik-baik saja? Membakar uang kertas untuk Citra, mimpi dia. Sudah. Jangan bicarakan ini dulu. Lebih baik pikirkan cara menghadapi media-media itu. Saga, begini. Citra dirimu di depan publik. Selama ini sangat baik. Aku akan mengadakan konferensi pers untukmu. Kamu pergi mengadu di depan media. Katakan saja ini semua karena salah percaya pada master palsu, sebuah kesalahpahaman, lalu cari para pangeran yang mengejarmu itu. Suruh mereka semua mendukungmu. Mencari para pangeran itu? Bukannya ayah menyuruhku jadi gadis penghibur? Kalau kamu bisa minta, Baskara melindungimu, masalah ini bisa langsung selesai. Tapi apa dia mau peduli padamu? Benar-benar semuanya tidak beres. Grup Baskara, baru saja menolak undanganku. Aku bahkan tidak bisa bertemu wajah Baskara. Tidak apa-apa. Aku akan cari orang untuk membuktikan karakterku. Kalau cara ini masih tidak berhasil, mau tidak mau harus cari Feng Shenjun. Mengandalkan pertunangan dengan grup Feng untuk menutupi berita ini. Kalau karena satu berita, harus menikah dengan Feng Shenjun, aku tidak rela. Ini semua salah Citra. Dasar perempuan jahat, mati pun masih mengganggu.
Nona benar-benar suka gelang ini ya. Tentu saja suka. Nanti kalau keluar rumah, nggak perlu takut lagi dikenali sebagai orang dari kawasan kumuh. Jadi lebih mudah beraktivitas. Baskara, tanpa sengaja dia sudah sangat membantuku. Nona, makan jeruk. Sudahlah, Sing. Berita panas itu cuma sementara, netizen cuma nonton heboh sebentar, lalu akan berlalu juga. Shenjun, untung ada kamu. Membantuku berbicara di depan media. Kalau tidak, aku nggak tahu bagaimana melewati masa sulit ini. Kalau yang kudekati adalah Baskara, media mana di negara A yang berani mencemarkan namaku? Apa yang kamu bicarakan? Aku ini pacarmu, kalau bukan kamu yang kubantu, siapa lagi? Shenjun, kamu baik sekali padaku. Oh iya, katanya, Huang He dan Zhang Dazi mereka juga membelamu di depan media. Iya? Kamu yang minta mereka? Tentu saja tidak. Mereka yang mau membantuku sendiri. Sebenarnya aku agak malu juga. Dua mata keranjang itu, cuma karena di depan media membelaku beberapa patah kata, sudah mengambil untung dariku habis-habisan. Citra, Kamu, kenapa denganmu? maaf, Shenjun. Aku sedang banyak urusan di rumah belakangan ini. Jadi aku selalu bingung, maaf. Tidak boleh membiarkan Feng Shenjun bertemu Citra. Meskipun aku berniat tidak mau orang cadangan ini lagi, aku juga tidak boleh membiarkan Feng Shenjun bertemu lagi dengan si brengsek ini. Sudahlah, sudahlah. Ayo kita ke kamar kecil untuk membersihkannya. Aku akan menyuruh orang mengantarkan baju. Di mana dia? Aku jelas melihat Citra. Ada yang melihat seorang wanita yang memakai gaun hijau? Mungkin mataku yang salah lihat. Citra, bagaimana mungkin dari kawasan kumuh tempat seperti itu bisa selamat? Kalau begitu, yang aku lihat sebenarnya manusia atau hantu? Nona? Nona, kamu baik-baik saja? Masih hidup. Citra, kamu ternyata tidak mati. Nona, Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Citra, sudah 3 tahun tidak bertemu, kamu masih sama menyebalkannya. Sepertinya, semua masalah di keluargaku adalah ulahmu, ya, kamu cukup hebat juga. Bisa keluar dari kawasan kumuh. Oh, kamu tahu tidak, orang yang keluar dari kawasan kumuh akan berakhir seperti apa? Nona, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak mengerti, ya? Aku sekarang akan telepon papa, suruh dia mengembalikanmu ke kawasan kumuh. Citra, Feng Shenjun, kenalan lama lagi. Citra, kamu kemana saja selama 3 tahun ini? Aku dan Xiao Xing sudah lama mencarimu. Mencari aku? Iya, 3 tahun yang lalu, kamu tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Aku cari data kamu di sekolah, katanya, keluargamu menjemputmu. Karena masalah keluarga, data kamu tidak bisa diungkap. Oh, begitu. Keluarga Chu ini menyuruhku menghilang tanpa jejak dari dunia ini. Iya. Aku dan Shenjun sudah lama mencarimu. Citra, kamu kemana saja selama ini? Artinya bagus sekali. Kalian berdua, kalian salah orang, ya? Masa sih kami salah orang? Bajingan. Citra, sudah lama tidak ketemu. Bagaimana kalau kita duduk-duduk bareng? Nggak usah, deh. Ayo, kita ngobrol-ngobrol sebentar.
Tak disangka, selama 3 tahun terakhir, di hati Feng Shenjun masih ada Citra. Shenjun, kita bisa menemukan Citra. Sungguh bagus sekali. Itu Citra. Aku dan Xiao Xing sudah jadi pacaran. Citra, kamu nggak marah, kan? Dulu Shenjun pernah ngejar kamu. Tapi, kamu menghilang begitu lama. Sekarang kami berdua sudah jadi pacaran. Bapak Nona, saya pikir Anda benar-benar salah paham. Saya bukan orang yang Anda sebut. Citra apa itu? Kamu memang marah padaku. Marah. Aku merebut Shenjun darimu. Kalau begitu, aku kembalikan dia padamu. Apa yang kamu omongkan? Apakah aku barang? Apa maksudnya mengembalikan atau tidak? Lagi pula, dulu Citra juga tidak pernah merespons secara resmi. Tapi dulu kamu memang suka Citra. Sekarang, apakah kamu juga suka sekarang? Ketika kamu melihatnya tadi, matamu langsung terpaku. Jangan berpikir macam-macam. Sekarang kamu adalah pacarku. Kalian berdua benar-benar salah paham. Saya bukan Citra. Saya adalah Xie Xiangla. Benar. Jadi, saya bukan orang yang kalian cari. Apakah benar-benar salah orang? Citra selalu penurut. Dia memang tidak mirip. Tapi di dunia ini, bagaimana mungkin ada yang mirip? Dua orang yang sangat mirip. Apa yang kamu lakukan? Saya hanya saja tidak terlalu percaya. Di dunia ini, ternyata ada dua orang yang sangat mirip. Apakah kamu benar-benar bukan Citra? Kalau begitu, apakah kamu punya saudara kembar atau semacamnya? Kalian berdua benar-benar aneh. Maaf ya, saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Kamu tidak boleh pergi. Nona, kalau kau sentuh aku lagi, aku laporkan polisi. Kamu kenapa? Kita harus tenangkan wanita ini. Apakah dia Citra atau bukan? Tangkap dulu, interogasi 2 kali, pasti ketahuan. Nona, wajahmu benar-benar mirip sekali dengan seorang teman kami. Dia sudah hilang 3 tahun. Karena kita sudah kenal. Itu juga suatu takdir, kan? Bagaimana kalau kau duduk lagi dan ngobrol dengan kami? Tapi aku dan kalian berdua tidak saling kenal. Ngobrol apa lagi? Tidak apa-apa. Duduklah dan ngobrol. Nona, asalmu dari mana? Orang selatan. Lalu kenapa kau datang ke ibu kota? Kau mau periksa KTP-ku? Nona, maaf. Kamu sangat mirip dengan seorang kenalan kami, jadi pacarku agak tidak sopan. Mari berkenalan. Namaku Feng Shenjun. Ini pacarku, Chu Xing. Aku kenal dia. Selebritas internet. Jadi kau adalah putra ketiga dari grup usaha Feng. Tapi bukankah dia pernah bilang di depan umum, kalau kalian berdua cuma teman? Oh, kalian berdua main sendiri-sendiri, ya? Kamu ngomong apa sih? Dia masih kuliah, agar studinya lancar, dia tidak terganggu banyak hal, jadi kami putuskan untuk umumkan setelah lulus. Jadi selebritas internet masih takut diganggu, Tuan Feng. Jangan-jangan kau ditipu. Kamu memang Citra, kan? Kenapa orang asing bisa membenciku seperti ini? Maaf ya, Nona, aku tipe orang yang belak-belakan. Kalau kita sudah tidak nyambung, aku duluan ya. Kamu tidak boleh pergi. Aduh, aku ini belum sempat mentraktirmu kopi. Tidak usah. Maaf ya, Nona, aku tidak sengaja. Xiao Xing, kamu baik-baik saja? Kamu sengaja. Kamu jelas-jelas sengaja. Kamu adalah Citra. Citra. Aku melihat semuanya tadi. Nona Chulah yang ingin mentraktir Nona ini kopi. Nona ini baru saja tidak sengaja menabrak. Kamu buta ya? Hamfa. Bapak Feng, cepat antar pacarmu ke rumah sakit untuk diperiksa. Aku duluan ya. Aku sudah jadi begini, masih mau kabur? Tidak mungkin. Xiao Xing. Jangan biarkan perempuan hina ini lolos. Harus tangkap dia dan bawa pulang. Citra. Hei. Kalau gitu aku nggak pergi dong. Xiao Xing, kamu baik-baik saja? Bapak Feng, dari sudut pandang tadi kamu juga lihat kan? Aku dari awal sampai akhir nggak sentuh dia sama sekali. Pacar kamu ini jangan-jangan mau cari gara-gara sama aku? Bukan, dia cuma terlalu emosi. Bagaimana kalau kita antar dia ke rumah sakit dulu? Antar sendiri aja, aku nggak ada waktu.
Aku duluan ya. Nona Xie, bisa minta kontaknya? Teman aku benar-benar mirip banget sama kamu. Mungkin ada hubungan di antara kalian, aku banyak yang mau tanyain ke kamu. Tapi aku nggak bawa HP. Akhir minggu depan jam 8 malam. Pacar aku ulang tahun. Aku akan adakan pesta ulang tahun di Hotel Grand Tron. Tolong berkenan hadir ya, aku. Chu Xing, kamu baik-baik saja? Mau aku antar ke rumah sakit? Aku teman sekelasmu, Ye Cheng. Minggir dulu. Aku lihat tadi kamu sama si Xie Xiangla tadi. Kalian kenal? Kamu kenal dia? Dia. Dulu minta tolong urusin sesuatu. Urusin sesuatu? Aku ingat. Keluarga kamu kan yang buat dokumen palsu? Masuk dan geledah. Kalian harus menangkapnya. Siap. Selama tidak pergi ke tempat yang bisa memverifikasi identitas secara online, dokumen palsu yang dibuat sangat mirip ini bisa menipu kebanyakan orang. Sepertinya, aku bisa mengandalkan dokumen palsu ini untuk hidup di kota ini. Setelah kembali kali ini, aku akan berpura-pura kambuh sakit jiwa lalu kabur tanpa jejak. Seharusnya tidak akan menyusahkan Bi Inah dan Bi Minah. Mulai aksi. Nona sudah bangun. Tidurnya nyenyak sekali. Tuan muda sudah menunggu lama. Jarang sekali tuan muda sabar menunggu seseorang. Baskara datang. Ayo, Biminah bantu kamu pakai baju. Wah, baju ini cantik sekali. Ayo. Nona pintar sekali. Sudah bisa sikat gigi sendiri. Bi Minah, Anda memang pandai memuji. Nona, kita berdandan cantik sedikit. Tuan muda lihat juga senang. Kenapa? Sekarang aku sudah menjadi milik Baskara Burung Kenari. Dia ternyata masih main game TV. Harga ini tidak bisa. Terus turunkan. Masih turun? Sudah sangat rendah. Kalau tidak turun, bagaimana bisa memantul? Khawatirnya investor akan panik, tidak tahu harus jual atau tambah investasi. Aku tidak peduli mereka mati atau tidak. Yang penting kita dapat untung. Ya? Dan, Sekretaris He, masalah melayani Presiden CA? Aku beri dia kekuasaan, beri dia bonus besar. Dia malah lari ke orang lain. Sampah seperti ini. Masih perlu aku ajari cara menanganinya? Kamu, kemari. Ini maksudnya apa? Tanganmu. Sekecil ini. Gila banget. Bunga yang bagus ini. Buat apa dipotong? Tuan muda, beberapa tanaman bunga ini merambat keluar pagar. Kurang sedap dipandang. Jadi saya potong dan bawa masuk. Mau dibuat hiasan untuk Nona. Kenapa tiap tahun selalu ada yang tidak tahu terima kasih seperti ini? Sama seperti manusia, bunga juga begitu. Hanya beberapa bunga mawar, perlu sampai segitunya sampai dibilang tidak tahu terima kasih. Kalau sudah merambat keluar pagar, buat apa dibiarkan utuh? Dihancurkan jadi bubur, lalu dibuang ke tong sampah. Lakukan di sini. Baik, Tuan muda.
Kontrol Baskara terhadap segalanya benar-benar mengerikan. Kalau aku, Benda kecil. Jangan kau tiru yang tidak tahu terima kasih ini. Aku yang memberimu makan, memberimu pakaian, berani-beraninya kau kabur. Aku akan apa? kubur kau di bawah sulur mawar, jadi pupuk bunga. Jangan pernah berkhayal. Bisa bersembunyi sampai ke ujung dunia. Di negara A, hanya orang yang tidak ingin aku cari, tidak ada yang tidak bisa aku temukan. Apa Baskara tahu aku mau kabur? Tapi kenapa dia tidak langsung membongkarku? Takut, ya? Si kecil. Jangan-jangan dia bisa mengerti omonganku? Ternyata tidak terlalu bodoh juga. Orang ini jauh lebih sulit dihadapi daripada keluarga Citra. Kalau dia benar-benar sudah tahu, kabur sekarang mungkin bukan waktu yang tepat. Hebohnya sudah mulai mereda nih. Sepertinya, aku harus tambah bumbu lagi. Kalau begitu, Sabtu depan jam 8 malam, pacarku ulang tahun, aku akan mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Singgasana. Harap Anda berkenan hadir. Tuan muda kirim baju baru lagi. Sebenarnya sih, baju di Villa Mawar sudah cukup banyak. Betul sekali. Jangan bilang begitu. Bajunya terlalu cantik. Nona kita pasti terlihat sangat cantik kalau memakainya. Sayangnya, Nona tidak punya kesempatan untuk memakainya keluar. Siapa bilang tidak ada kesempatan? Wah, cantik sekali. Cusing, keluargamu benar-benar royal ya. Langsung sewa satu lantai penuh di Sengzuo. Biasa aja kok. Katanya hari ini bakal banyak anak orang kaya yang datang. Cusing, dikelilingi banyak anak orang kaya gini. Kamu pilih yang mana sih? Semuanya cuma teman. Datang buat merayakan ulang tahunku dan kasih kado. Nggak ada urusan milih-milih gitu deh. Iri banget kamu punya banyak teman yang berkuasa dan berpengaruh. Gimana kalau kenalin satu buat aku dong? Kamu mau aku kenalin siapa? Putra ketiga keluarga Feng itu. Menurutku dari sekian banyak tuan muda keluarga kaya, dialah yang paling ganteng. Aku baru aja lihat dia di luar. Nanti di pesta malam, tolong kenalin aku ya. Feng Shenjun. Dia lagi ngapain di luar? Kayaknya lagi nunggu seseorang. Lihat ke sana kemari. Kelihatannya buru-buru banget. Nunggu orang? Feng Shenjun pasti lagi nunggu Citra. Masa iya Citra berani datang ke sini? Kamu cantik sekali hari ini. Terima kasih. Makasih ya. Udah ngadain pesta ulang tahun yang sempurna buat aku. Aku masih ada kejutan buat kamu, Xiao Xing. Lihat nih. Siapa yang datang? Citra, dia benar-benar berani datang. Mencari mati, ya? Senang, kan? Senang apanya? Sebenarnya, awalnya aku juga tidak berharap banyak. Kupikir dia tidak akan datang, tapi ternyata dia datang juga. Sepertinya dia masih memikirkan kita. Ayo, bukannya kamu punya banyak yang ingin ditanyakan padanya? Aku antar kamu. Tunggu dulu, Sengjun. Bapakmu telepon aku bilang, proyek Xiang Shengmu itu belum selesai. Dia suruh jangan cuma main-main. Aduh, lihat, acara baru mulai. Kamu sudah temani aku. Aku ada di sini. Sudah kusiapkan suite untukmu. Kamu selesaikan dulu proyeknya, kirim ke Bapak, baru temani aku lagi. Oke? Xiao Xing. Proyek ini, paling tidak butuh 2 jam, kan? Hari ini ulang tahunmu. Lagi pula, kita bertiga jarang sekali bisa bertemu. Apa kamu mau membuat bapakmu kecewa? Nanti dia akan berpikir aku yang menjerumuskanmu. Xiao Xing. Sudah. Aku di sini. Citramu tidak akan kabur. Apa maksudmu citraku? Itu kan sudah lama. Baiklah, aku kerja dulu. Urusan penting dulu, selesai nanti aku cari kamu. Oke, kamu sibuk dulu, aku akan jaga Citra. Kalau begitu, kamu tanya dia, kenapa tidak mau pakai nama asli? Apa ada kesulitan? Ikuti dia.
Kalau dia keluar dari suite, halangi. Jangan sampai dia datang ke pesta makan malam. Ya, Selanjutnya, perlu menyambut Citra dengan baik. Memang suka menarik perhatian ya. Waktu umur 18 tahun juga gitu. Udah 21 tahun masih aja gitu. Cusing. Nan. Lihat, cewek itu. Lihat, di bawah Feng Senjun. Dia temen lo ya? Gak hormat banget sih ke Elo, gaun aja gak dipakai bener. Malah pakai jaket. Jelek banget. Yang penting iri aja. Katanya sih, Feng Shenjun lagi ngejar dia. Jangan bilang aku nggak kasih kesempatan ya. Aku baru aja usir Feng Shenjun. Terus, dia sama sekali gak punya undangan pesta ulang tahunku. Maksud lo? Kayaknya gak baik deh. Soalnya kan ini pesta ulang tahun lo. Aku gak mau jadiin berantakan. Ah, lagi pula setiap pesta. Rutinitasnya itu-itu aja. Kadang ada pertunjukan badut. Aku juga senang kok. Oke, Cantik. Kok dulu gak pernah ketemu? Di circle ini ya? Keluarga siapa nih? Kenalan dong. Ini kartu namaku. Keluargaku usaha elektronik. Keluargaku juga punya perusahaan. Sini. Nona, yang ini kok aku belum pernah lihat ya. Temennya Cusing, semua temennya aku kenal, cuma Elo aja yang gak. Maaf ya, tolong undangannya diperlihatkan. aku nggak punya undangan. Aku pacarnya Nona Chu, dibawa masuk sama Tuan Feng. Pacarnya Nona Chu, sekarang mau numpang makan gratis, gak riset dulu ya. Feng Senjun itu, bukan pacarnya Cusing. Ngomong apaan sih lo? Berdasarkan apa kamu bilang, aku cuma mau makan minum gratis. Oke, masih pura-pura ya. Kamu bilang kamu temannya Cusing. Aku antar kamu cari Cusing. Aku bisa jalan sendiri. Cusing, Ada apa? Banyak banget orang. Cusing. Dia. Bilang dia teman kamu. Dia teman kamu yang mana sih? Nona, kita kayaknya nggak kenal ya? Kena batunya kan? Ada apa, Nanan? Cusing, kamu nggak tahu, orang ini nyelonong ke hotel Singgasana, sampai ke pesta ulang tahunmu, cuma mau makan minum gratis. Gila, lucu banget. Iya, bener. Udah ketahuan, masih aja makan minum di sini. Nggak takut kekenyangan. Iya. Hotel Singgasana ini, kok bisa-bisanya ngasih orang kayak gini masuk? Bener-bener merusak suasana. Kayaknya semua makanan ini udah disentuh dia. Aku nggak berani makan lagi. Maaf ya, hari ini kan pesta ulang tahunku. Bikin suasana jadi nggak enak. Pelayan, semua yang dia sentuh langsung dibersihkan. Ya. Terus si pengangguran ini gimana nih orangnya? Nona, aku kangen sama kamu. Pasti ada alasan tertentu. Gini aja. Aku suruh mereka bungkusin makanan buat kamu. Kamu bawa pulang buat dimakan. Gimana? Ini mau mempermalukanku seperti pengemis? Cusing, kamu jangan terlalu baik hati. Orang seperti ini, kalau bisa masuk ke keluargamu, bisa juga masuk ke keluarga lain. Jangan dilepaskan. Betul. Kamu ini terlalu baik hati deh. Jangan lepaskan wanita ini. Pak Baskara, saya ingin bersulang untuk Anda. Kami Semua tahu, berbisnis di negara A ini, tanpa perhatian dari Pak Baskara, bisnis siapapun tidak akan bisa berkembang besar. benar. Pak Baskara, kedepannya, kami harap Anda terus memberikan perhatian. Di satu sisi menghormatiku, di sisi lain ingin aku mati. Apa maksud Anda ini? Waktu itu, aku di pasar malam bertemu dengan seorang pembunuh wanita. Hampir saja membunuhku. Perkara ini, siapa yang melakukannya, maju sendiri. Apa? Anda bertemu pembunuh? Bagaimana bisa? Apa kalian yang melakukannya? Bukan. Pak Baskara, saya selalu setia kepada Anda. Aduh, Ruang ini agak pengap. Aku mau keluar jalan-jalan sebentar. Kuharap, saat aku kembali, orang itu sudah maju sendiri. Kalau sampai aku yang tunjuk, akhirnya akan sangat buruk.
Bukankah dia yang dari Villa Mawar itu? Dia bukan orang gila. Tuan sudah tahu dari dulu. Kalau sudah kau sadari, semuanya sudah terlambat. Kamu tidak boleh pergi. Pasti kamu juga mencuri barang. Aku mau memeriksamu. Lepaskan. Lepaskan bajumu. Aku mau periksa apakah kamu mencuri. Semuanya, lihatlah, apakah ada yang kehilangan sesuatu. Orang seperti ini bisa masuk pesta, bisa jadi dia memang datang untuk mencuri. Sungguh menjalankan tugas dengan baik. Chu Xing diam saja, lalu menyuruh anjing ini menggonggong. Pakai jaket begitu besar, pasti supaya mudah menyembunyikan barang curian. Lepas, cepat lepaskan. Bagaimana kalau aku tidak mau melepasnya? Tidak mau? Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Pencuri, pengacau, lepaskan. Kalau aku lepaskan dan tidak ada apa-apa, kau harus berlutut minta maaf padaku. Aku. Asal Citra melepas bajunya, gelang elektroniknya akan terlihat. Nanti semua orang akan tahu kalau dia berasal dari kawasan kumuh. Aduh, kok antingku hilang? Itu pemberian ibuku. Tolong bantu aku mencarinya, ya. Pasti kamu yang mencurinya. Lepaskan. Suruh dia lepaskan. Lepaskan. Kalau kamu lepaskan dan tidak ada, aku akan mengaku salah. Bagus kalau kau bilang begitu. Kalau kamu, Nona Chu, Nona, semuanya hanya ingin memastikan saja. Biarkan Nanan memeriksamu. Kalau memang tidak ada, aku minta maaf padamu, oke? berlutut minta maaf. Baik. Aku akan berlutut minta maaf padamu. Dengar tidak? Cepat lepaskan, kamu. Aku bisa sendiri. Lepas, lepas. Cantik sekali ya. Dari mana dapat gaun cantik seperti ini? Ternyata dia terlihat sangat cantik saat pakai gaun. Kenapa? Kamu mengagumi kecantikannya? Bukannya mau menggeledah. Coba periksa. Lihat, gelang siapa, atau anting-anting siapa yang ada padaku. Atau maksudmu, aku harus melepas gaun ini juga. Lepas saja. Kalau berani, lanjutkan. Lepas semua, lihat siapa yang malu. Kalau begitu, gaun ini harus kau yang meleaskannya untukku. Kalau setelah dilepas, yang kau cari tidak ditemukan, aku akan melaporkanmu. Aku akan mengadu ke media. Sekelompok anak orang kaya memaksa orang melepas baju. Berkali-kali masih berani menyembunyikan. Apa yang kau lakukan? Nona Chu sangat lucu ya. Jangan-jangan kau pikir pita renda ini bisa menyembunyikan anting-antingmu. Baru saja, aku mendengar sebuah berita. Polisi sedang memburu seorang gadis yang kabur dari kawasan kumuh. Dari tinggi badan sampai wajah. Menurutku, sangat mirip dengan Nona ini. Apa? Kabur dari kawasan kumuh? Aduh. Aduh, aku sampai menyentuhnya. Orang kawasan kumuh. Sial, sial. Ya, di tangan orang kawasan kumuh, selalu ada gembok elektronik. Chu Xing tadi ingin melihatnya. Apakah di tangannya ada gembok itu? Nona Chu, kamu sebentar bilang aku pencuri, sebentar bilang aku dari kawasan kumuh. Sebenarnya kamu mau apa sih? Apakah dari kawasan kumuh? Lihat saja sudah tahu. Tidak mungkin. Gembok elektroniknya mana? Gembok elektronik kawasan kumuh mana? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada? Gembok elektronik kawasan kumuh mana? Benda itu, orang biasa sama sekali tidak bisa dibuka. Kamu berani memukulku? Memukulmu ya memukulmu. Masa harus menulis laporan permohonan? Wanita ini gila ya. Anak perempuan anggota Dewan Chu juga berani dipukul. Satpam, satpam. Nona ini. Aku dan kamu tidak ada dendam. Kamu tidak punya undangan. Datang ke pesta ulang tahunku untuk membuat keributan. Aku hanya ingin memverifikasi, kok kamu malah memukul orang? Benar, Satpam. Cepat usir wanita ini keluar. Gaun ini memang cocok banget dipakai sama dia. Pak Baskara, apa perlu saya turun bantu? Nggak usah. Lihat si kecil ini, gimana dia nyelesain sendiri. Baik.
Berani-beraninya mukul orang di Shengzuo. Ayo, ikut aku ke kantor polisi. Kamu berani sentuh aku sedikit aja. Percaya enggak? Perusahaanmu, Wadah Electronics, besok bakal lenyap dari negara A. Wah, sombong banget. Kamu itu siapa sih? Bisa bikin Wadah Electronics kami lenyap. Aku memang bukan siapa-siapa. Tapi latar belakang di belakangku. Mungkin kalian semua ini kalau digabung. Nggak bakal ada yang berani ganggu. Pak Baskara, dia kayaknya mau pakai nama bapak buat cari muka nih. Si kecil ini sok pinter. Mikirnya pakai nama aku aja udah cukup. Nggak ada bukti, siapa yang percaya? Kamu. Cari waktu yang tepat buat turun jadi saksi buat dia. Baik, Latar belakang di belakangmu. Emangnya di belakang lu ada apa? Aku bermarga Xie. Marga Xie? Memangnya marga Xie ini ada istimewanya apa? Nona, jangan-jangan kamu nggak tahu. Shengzuo juga punya marga Xie, kan? Shengzuo bermarga Xie, terus hubungannya sama kamu? Maksudnya dia adalah keturunan keluarga Xie. Harta keluarga Xie sangat kaya, setara dengan negara. Di daerah perbatasan, mereka hampir menguasai segalanya. Maksudmu, kamu adalah keturunan keluarga Xie. Citra sudah gila. Jangan-jangan dia pikir dengan mengada-ada seperti ini bisa mendapatkan identitas baru, tidak perlu kembali ke kawasan kumuh lagi. Bukan. Lihatlah, gaun yang dia kenakan adalah gaya desainer Abby. Seorang wartawan. Bagaimana mungkin dia berhak memakai baju Abby? Jangan-jangan ini tiruan berkualitas tinggi. menurutku, jahitan gaun ini tidak seperti tiruan. Mungkinkah? Dia benar-benar keturunan keluarga Xie? Kalau begitu, gaya dirinya ini benar-benar berbeda dengan orang biasa. Tapi tadi, Kita malah menyuruhnya melepas baju, jangan-jangan. Sekelompok orang bodoh ini, Mereka malah berandai-andai sendiri lalu menakuti diri sendiri. Kamu bilang kamu keturunan keluarga Xie. Tidak apa-apa. Di sini. Tepatnya adalah Hotel Shengzuo milik grup Xie. Nanan. Pergi panggil manajernya. Suruh dia mengenali keluarga Xie. Apakah ada seorang nona besar? Citra, Ini kamu sendiri yang datang menyerahkan diri. Nona, kenapa kamu harus berpura-pura menjadi yang tidak-tidak, bahkan berpura-pura sebagai keturunan keluarga Xie? level manajer tidak cukup. Cari orang yang paling berwenang di tahta suci untuk datang. Pak Baskara, Apakah dia benar-benar keturunan keluarga Xie? Generasi ini dari keluarga Xie. Tidak ada anak perempuan. Lalu dia masih berani berbohong seperti ini. Dia berani berbohong seperti ini. Maka dia berani menanggungnya sendiri. Apa urusanku? Kenapa kamu mengikutiku? Kamu awasi dia diam-diam. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, maka kamu tidak perlu muncul di hadapanku lagi. Ya, sebenarnya, apakah dia keturunan keluarga Xie atau bukan? sebentar lagi kita akan tahu. Saya menerima laporan. Mengatakan ada orang di sini yang berpura-pura sebagai keturunan keluarga Xie. Siapa itu? Bapak Huang, tolong konfirmasi. Nona ini, apakah dia dari keluarga Xie? Nona besar mereka? Jangan bercanda. Keluarga Xie biasa tinggal di selatan. Mereka tidak akan datang ke ibu kota. Lagi pula, Aku juga tidak menerima kabar apapun. Berani-beraninya kau mengaku sebagai keturunan keluarga Xie. Kau tidak takut mati? Aku memang bukan keturunan keluarga Xie. Aku adalah penyelamat Xie Aoran. Gagal mengaku sebagai keturunan Xie, lalu bilang jadi penyelamat Tuan Xie. Hei, tangkap si penipu ini. Aku lihat siapa yang berani sentuh aku. Basa-basi. kenapa kau hancurkan bonekaku? Bapak Huang, kalau aku jadi kamu, aku akan menelepon Xie Aoran untuk memastikan hal ini. Agar tidak sampai merusak masa depanmu sendiri karenanya. Masa depanku? Tidak usah kau repot-repot. Keluarga Xie selalu misterius. Bagaimana bisa gadis ini langsung menyebut nama Xie Aoran? Pemegang kendali keluarga Xie saat ini? Jangan-jangan? Beritahu Xie Aoran, Tuan Xie? aku datang menagih hutang nyawaku. Mengerti. Nona, Tuan Xie meminta Anda untuk video call. Boleh, tapi orang-orang di sini tidak boleh pergi seorang pun. Pesta ulang tahun ini belum selesai.
Siap, aku akan suruh orang kepung tempat acaranya. Pastikan tempat acaranya terkepung. Jangan lepaskan satu orang pun. Ya, Sudah kuduga, pasti kamu, Citra. Kamu benar-benar berhasil keluar dari Pulau Angin. sudah kubilang, cepat atau lambat aku akan meninggalkan Pulau Angin. Citra, kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu dari kawasan kumuh. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku tidak menyalahkanmu. Bagaimana caramu keluar? Setelah kamu pergi, orang-orang di Pulau Angin itu pasti akan meratap dan merengek, kan? Selama 3 tahun ini, orang-orang di Pulau Angin itu sudah menganggapmu sebagai tulang punggung mereka. Kalau kamu pergi, orang-orang di kawasan kumuh itu, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Kalau aku tinggal, bukankah mereka malah akan bunuh diri? Ada yang menggorok pergelangan tangannya, ada yang terjun ke laut. Kalau bukan karena kebencianku pada keluarga Chu yang masih membara, aku pun tidak akan bisa bertahan. Itu juga benar. Hanya setelah kamu berhasil bertahan di negara A, baru ada kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang di kawasan kumuh itu. Sudah, jangan bahas ini lagi. Sekarang kamu sudah keluar, berarti kamu orang bebas. Pengawasannya tidak akan seketat dulu, akhirnya aku bisa membalas jasamu menyelamatkan nyawaku. Sekarang juga aku akan kirim orang ke ibu kota untuk menjemputmu, apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Sepertinya tidak bisa. Kenapa ya? Aku bisa berurusan dengan Baskara. Kenapa kamu bisa berurusan dengan orang yang sangat berkuasa ini? Dia yang menyelamatkanku dari Pulau Angin. Oh, ternyata dia. Di negara A, hanya Baskara yang punya kemampuan seperti itu. Pengetahuanmu tentang Baskara seberapa banyak? Tokoh yang kejam, 100 tahun sekali baru muncul. Ayahnya, Li Qingchang dulu betapa hebat dan berwibawanya seorang tokoh besar, tapi akhirnya dia dihadapkan dengan senjata dan dipaksa turun dari jabatannya sekarang. Hanya bisa hidup santai dan menunggu mati di perkebunan keluarga Li. Bahkan pada ayahnya sendiri dia bisa bertindak seperti itu. Apalagi pada orang lain. Sepertinya, Xie Aoran juga tidak berani menantang Baskara. Tidak bisa memanfaatkan kekuatan keluarga Xie untuk melepaskan diri dari Baskara. Memang, tetap harus mengandalkan diri sendiri. Selain itu, kamu dan dia itu musuh atau teman? Saat ini masih baik-baik saja. Tapi selanjutnya aku tidak tahu Baskara ini. Aku tidak bisa membacanya. Kesempatan untuk meninggalkan Villa Mawar dengan selamat adalah strategi terbaik. Citra dengan kemampuanmu ingin melarikan diri dari tangan Baskara. Juga bukan hal yang mustahil, asalkan kamu berhasil kabur. Datanglah ke perbatasanku, datang ke wilayah kekuasaan, keluarganya, Xie, aku bisa melindungimu untuk sementara. Di hadapan Baskara. Balasku belum terbalas, tidak bisa pergi ke perbatasan. Citra, urusanku akan kuselesaikan sendiri. Kamu berutang budi padaku karena telah menyelamatkan nyawamu. Hari ini lunasilah utang itu. Semoga saja dia bukan penyelamat keluarga Xie. Semoga. Pastinya bukan Citra. Tinggal di kawasan kumuh yang hina selama 3 tahun. Mana mungkin dia penyelamat Tuan Xie Aoran. ternyata ucapan Citra benar. Dia benar-benar penyelamat Tuan Xie. Budinya sangat besar. Kalau begitu, kalau dia pergi ke perbatasan, dia bisa berbuat semaunya. Merusak boneka Barbieku, lalu duduk di tempat dudukku. Tidak tahu malu, itu tempat dudukku. Iya, tempat dudukmu? Sudah kududuki. Mau apa lagi? Tuan Huang, jangan sampai tertipu. Dia tidak mungkin penyelamat Tuan Xie. Nona Chu, apakah Nona Xie penyelamat Tuan Xie atau bukan? Masih lebih jelas aku daripada kamu. Tentu saja aku jelas. Dia anak angkat keluarga Chu. Anak angkat yang jadi penangkal sialku. Sampah yang seharusnya mati di kawasan kumuh. Oh, ya? Kamu tahu apa? Aku. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Di mana gembok elektronikmu? Bagaimana kau bisa melepasnya? Kau sampah dari kawasan kumuh. Apa yang sudah kau lakukan? Hari ini aku benar-benar melihat
putri dari anggota Dewan Chu, ternyata begitu lancangnya. Seseorang, tangkap si perempuan gila yang mulutnya penuh omong kosong ini, serahkan pada Nona Xie untuk dihukum. Lepaskan. Pak Huang, kau gila? Kau malah percaya omongan seorang penipu. Aku ini Putri Chu Zhengming. Aku tamu kehormatan kalian. Konyol. Anggota Dewan Chu ingin mendapat dukungan dari berbagai pihak. Masa dia berani menyinggung keluarga Xie? Lagi pula, ada rekaman CCTV di tempat acara sebagai bukti. Bahkan jika sampai dilaporkan ke istana presiden, yang bersalah tetap Nona Chu karena tidak sopan, bukan? Nona Xie, aku yang tidak tahu diri. Aku mengaku salah, maafkan aku. Semua ini karena disuruh Chu Xing. Awalnya aku tidak ingin meragukan Anda. Aku mengaku salah. Nona Chu, temanmu sudah memberimu contoh yang baik. Ikuti saja. Kau mustahil adalah penyelamat keluarga Xie. Kau sampah dari kawasan kumuh. Mau aku bersujud padamu? Kau pikir kau siapa? Tahan dia. Lepaskan. Kalian tahu aku siapa? Ternyata kau belum mati. Ayahku dulu, lama tidak berjumpa. Bapak, tolong aku. Dia suruh aku berlutut di depannya. Kamu ngomong siapa? Beliau adalah penyelamat keluarga Xie. Pak Huang, iya? Ada apa? Apa kesalahan anak perempuan saya? Hingga membuat Tuan marah? Yang dimarahi bukan saya, tapi Nona Xie ini. Nona Xie. Betul. Nona Xie adalah pemegang keputusan keluarga Xie, penyelamat nyawa Tuan Xie. Beliau berjasa besar bagi seluruh keluarga Xie. Tapi anakmu berani menghinanya di depan umum, bahkan tidak mau meminta maaf. Berjasa besar bagi seluruh keluarga Xie. Sepertinya ini benar. Jangan-jangan orang di depan mataku ini benar-benar bukan Citra, hanya wajahnya yang mirip sekali. Kalau begitu, ini bahaya. Menyinggung keluarga Xie yang sudah turun-temurun ratusan tahun, sama saja menciptakan musuh besar. Nona Xie. Saya gagal mendidik anak, hingga membuat Nona marah. Wah, pandai sekali menyesuaikan diri. Kenapa masih diam saja? Cepat minta maaf pada Nona Xie. Ayah, kau gila? Kau menyuruhku minta maaf padanya? Dasar bodoh. Sampai sekarang masih tidak tahu menyesal dan berubah. Wajah keluarga Chu sudah kau coreng habis-habisan. Cepat minta maaf. Maaf. Nona Chu cuma begitu, aku ingat kau pernah bilang, kalau salah sangka padaku, akan berlutut dan minta maaf padaku. Nona Xie. Saya. Ini ada urusanmu? Atau bapak anggota Dewan Chu, mau menggantikan anaknya berlutut? Orang ini seharusnya bukan Citra. Citra bahkan tidak berani menatapku langsung, mana berani bicara seperti ini padaku. Nona Xie. Mengapa harus begitu keras? Karena bapak anggota Dewan Chu, nekat ikut campur dalam hal ini, maka aku hanya bisa meminta Xie Aoran turun tangan. Kau, Dasar bodoh. Masalah yang kau buat sendiri, selesaikan sendiri. Nona Chu kemari, berlutut, minta maaf pada Nona Xie. Maaf. Nona Xie. Tuluslah. Nona Chu. Nona Xie. Aku yang buta mata. Membuatmu di pesta ulang tahunku. Mengalami ketidakadilan. Maafkan aku. Nona besar, Anda lihat, apakah Anda puas seperti ini? Nona ini, sebentar bilang aku pencuri, sebentar lagi bilang aku kabur dari kawasan kumuh, bahkan mau membuka bajuku di depan umum. Kamu pikir, apa aku bisa puas? Apa? Nona keluarga Chu ini melakukan hal bodoh seperti ini. Orang yang tidak bisa tenang. Meski curiga Nona Xie adalah Citra, tidak bisa menunggu dia datang. Langsung diam-diam mengikat dan membawanya pergi. Pulang baru menghina dan memukulinya. Nona Chu Xing,
Aku datang dengan tulus hati ke pesta ulang tahunmu, tidak ingin kau menghinaku seperti ini. Kalau begitu, maka pesta ulang tahunmu ini jangan diadakan saja. Bongkar habis tempat acaranya. Siap. Jangan. Mau kemana? Kamu mau apa? Kenapa Nona Chu begitu bersemangat? Oh, Kue ulang tahunnya belum dimakan, ya? Ayo. Aku traktir kamu. Nona Xie. Ini sudah keterlaluan, bukan? Aduh, tangan saya terpeleset. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Bagus, kan? Kamu berada di antara mereka. Pasti seperti bintang yang dikelilingi bulan, ya? Kamu nanti masih bisa punya hari-hari seperti ini? sebenarnya kamu mau apa? Ingin melihatmu dipermalukan. Ingin membuatmu sengsara. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Nona Xie, hari ini memang ini kesalahan anak saya. Suatu hari nanti, saya akan datang dengan membawa hadiah yang berharga untuk mengunjungi Anda. Nona, aku benar-benar tahu aku salah. Maaf, aku minta maaf, lepaskan aku. Baru segini saja sudah tidak tahan. Kamu juga merasa diinjak-injak dan dihina. Cusing, kamu seharusnya bisa menyelesaikan pesta ulang tahun ini dengan lancar. Tapi kamu malah sengaja mengerjai aku. Apa kamu merasa dirimu sangat pintar? Aku beritahu kamu. Aku tahu, pria berambut perak itu menyukaimu. Aku sengaja memintanya menjadi saksi palsu. Aku sengaja memprovokasimu. Kamu yang mulai menggangguku. Siapa kamu? Kamu ini siapa sih? Coba tebak. Kamu adalah Citra. Xie Xiangla tidak akan seperti ini berusaha mati-matian untuk melawanku. Citra. Siapa itu Citra? Bodoh. Di hadapan begitu banyak anak-anak orang kaya dari ibu kota, di hadapan keturunan keluarga Xie, membicarakan tentang Citra. Apakah ingin membuat seluruh negara tahu bahwa aku mengangkat anak angkat untuk menanggung malapetaka untukmu? Pesta ulang tahun ini, Chu Xing mungkin akan ingat, sampai hari kematiannya sendiri. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Anggota DPR Chu, Anda harus lebih mengawasi putri Anda. Bahkan anak sendiri saja tidak bisa diatur. Bagaimana bisa jadi anggota dewan yang membela rakyat? Tapi kue hari ini lumayan enak. Kalau begitu, saya ucapkan selamat untuk Nona Chu Xing. Semoga setiap tahun seperti hari ini. Setiap tahun selalu seperti sekarang. Ayah, dia bilang dia. Dia tadi bilang dia itu. Sudah, jangan bicara lagi. Dia bukan Citra. Kalau dia Citra, berarti dia tidak mati di kawasan kumuh. Maka yang akan sial adalah aku. Lihat, dia muncul hari ini, aku jadi menderita banyak. Citra lahir di tanggal, bulan, dan tahun yang sama denganku. Kamu yang bilang ke mama dia dilahirkan untuk menanggung sialku. Awasi Nona Xie yang tadi. Lihat siapa saja yang dia temui. Pergi kemana? Apa yang dia lakukan? Mengerti, anggota DPR Chu, pergilah. Harus tahu siapa Nona Xie ini, apakah dia Citra? Tak kusangka, seseorang yang kudapat dari tempat kumuh bisa bekerja dengan sangat baik, cara kerjanya cukup rapi. Pak Baskara cukup mengaguminya. Barang bodoh seperti ini dengan cara bodoh seperti ini, masa aku mengaguminya?
Anda pasti kesal karena yang di Villa Mawar itu tidak langsung memakai nama Anda, kan? Kirimkan foto dan video hari ini padaku. Baik, katanya tidak mengagumi. Kalau tidak mengagumi, ngapain minta foto dan video? Setelah foto dan video dikirimkan padaku, hapus semua yang ada di ponselmu. Jangan ada yang tersisa. Baik. Oh ya, Pak Baskara? Sepertinya ada yang aneh. Nona yang di Villa Mawar ini, bagaimana mungkin dia adalah penyelamat Xie Aoran? Berapa banyak wajah yang dimilikinya? Sebentar jadi warga kumuh dari kawasan kumuh. Lalu jadi pembalas dendam yang bermusuhan dengan ayah anak keluarga Chu. Sekarang lagi-lagi jadi penyelamat keluarga Xie. Selidiki dan berikan hasilnya padaku dalam 3 hari. Kenapa tiba-tiba cari kerjaan lagi untuk diri sendiri? Hal penting seperti ini, kenapa tidak beritahu aku lebih awal? Tuan muda ketiga, aku menunggu di samping mobil, baru melihat anggota Dewan Chu membawa Nona Chu keluar, baru tahu ada masalah. Bukankah aku langsung datang mencarimu? Aku hanya tahu tempat acaranya dihancurkan berantakan. Selain itu tidak tahu. Xiao Xing sudah pergi. Kalau Citra, apa kamu melihat Citra? Tempat acara dihancurkan, jangan-jangan Citra terluka? Siapa yang tuan muda ketiga maksud? Sudahlah, susah menjelaskannya padamu. Aku akan turun mencarinya. Sudah penuh. Penuh apaan? Lift ini jelas-jelas masih banyak kosong. Pak Baskara bilang sudah penuh? Ya sudah penuh? Kenapa kalian tidak masuk akal? Orang macam apa sih? Masuk akal? Sebaiknya kalian pulang dan cari tahu, di negara A, apa yang disebut masuk akal? Siapa kalian? Beraninya? Tuan Baskara, kami tunggu yang berikutnya. Masih ada yang punya akal sehat. Tuan muda, kenapa kamu mengalah pada mereka? Kamu kan tuan muda ketiga dari grup Feng. Dia adalah Baskara. Apa? Pria tadi itu adalah, kekuasaannya sangat besar. Pembunuh yang tak berkedip. Baskara. Padahal aku tidak kenal Baskara. Kenapa Baskara menggunakan tatapan seperti itu padaku? Di dunia ini, selalu ada orang yang terlahir beruntung. Betapapun nakalnya, betapapun manjanya, selalu ada yang mengantar pulang. Chu Zhengming, kamu pasti tidak rela, ya? Citra, jalan ke depan masih panjang, anggur sebagai pengganti kue. Selamat ulang tahun ke-21. Selamat ulang tahun. Bodoh sekali. Tidak menyangka. Efek bir ini cukup besar juga. Bulan ini bersembunyi di balik awan gelap. Bahkan tidak ada bintang sama sekali. Sungguh sepi. Citra, kamu memang bernama itu. Kenapa namanya seperti ini? Mungkin aku tidur panjang. Seseorang baru bisa bangun panjang. Aku mati. Chu Xing bisa meminjam nyawaku. Hidup terus. Tidur panjang. Bangun panjang. Kamu siapa lagi? Kenapa? Mabuk sampai aku saja tidak dikenali. Kamu dan si bermarga Feng itu. Ada hubungan yang tidak jelas. Feng apa? Feng Shenjun.
Feng Shen. Apa? Tidak kenal. Bagus, bukankah kamu barusan bertanya padaku? Siapa aku? Sekarang aku akan memberitahumu. Siapa kamu? Aku adalah priamu. Bukannya kau bilang kau temanku? Kau ucapkan selamat ulang tahun untukku. Aku lelakimu. Ya sudah, kalau tidak mau bilang. Kau ingin merayakan ulang tahun? Iya. Nyalakan lilinnya. Cantik sekali ya. Bagus tidak? Bagus. Kebetulan sekali. Ada yang ulang tahunnya sama denganku. Bahkan namanya sama. Ini untukmu. Asalkan kau tetap di sampingku, dan bersikap manis, apapun yang kau mau, bisa kuberikan padamu. Bagus sekali. Orang ini sangat beruntung. Tidak perlu menanggung bencana untuk Cusing. Masih ada yang menyalakan kembang api untuknya. Tidak seperti aku, tidak ada yang menyalakan kembang api untukku. Juga tidak ada yang menggendongku pulang. Pak Baskara, sudah larut malam. Mau pulang? Ayo pulang. Pak Baskara, yang sifatnya selalu berubah-ubah, ternyata bisa begitu peduli pada seseorang, memberikan jaket dan menggendongnya. Kepalaku sakit sekali. Seharusnya tidak minum alkohol. Sekarang aku hidup bergantung pada orang lain. Bagaimana jika minum alkohol menyebabkan masalah? Bukankah aku di lapangan sepak bola? Kenapa sekarang di Villa Mawar? Baskara, kenapa dia ada di sini? Mau kemana?